Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua adik-adikku di mana saja berada. Dan selamat malam. Apa kabar adik-adik mahasiswa yang kucintai dan kusayangi? Mudah-mudahan saya doakan tetap sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Baik adik-adik mahasiswaku maupun keluarganya, ya. Sama-samalah kita mendoakan, ya adik-adik. Kemudian jangan lupa protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah tetap harus ditaati. Pertama, menggunakan masker. Kedua, jaga jarak. Dan ketiga, selalu cuci tangan. And kalau bepergian itu jangan lupa bawa maskernya, pakai maskernya, ya. Kemudian kalau pulang dari bepergian, langsung buka baju kotornya, tempatkan di tempat yang safe di mana baju kotornya, and then mandi bersih-bersih baru memakai baju yang bersih. Jadikan rumah Anda, tempat kos-kosan Anda, dan dimanapun Anda berada, jadikanlah area itu area yang steril, gitu ya. Dan cegah jangan ada kerumunan lah kalau mau bepergian pun memang urgent, ya. Jangan kita menciptakan klaster baru, ya adik-adik, ya. Oke. Sebagai pembuka, sebelum kita cerita masalah hukum lingkungan ini, ya. Ya, sebelum kita bicara hukum lingkungan di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, kita baca puisi dulu, oke? Puisi dari Debbie Adikasma ini, ya. Satu asma dalam rintihan cinta, itu judulnya. Satu asma dalam rintihan cinta oleh Debbie Adikasma. Butiran tasbih ikut terpecah dan berserakan di lantai seiring dengan pecahnya rintihnya cinta dan kerinduan sang empunya rasa. Dia merintih cinta, mengadu pada kebijaksanaan Tuhannya. Tersebut satu asma. Bersabda rintihan cinta akan rasa dan azam. Mentatah cinta di atas cinta hakiki. Butiran tasbih dan bentangan sajadah menjadi saksi. Saksi bisu persaksian cinta yang merintih, mengadu, mencurahkan semua rasa. Oke, adik-adik. Oke lah, kita lanjut ke pembicaraan kita tadi, ya. Topik kita Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Undang-Undang Lingkungan Hidup. Undang-undang ini lahir karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H, ya adik-adik, ya. Kira-kira materinya itu di pasal 28H itu bahwa lingkungan yang baik dan sehat itu merupakan hak azazi manusia, gitu ya adik-adik, ya. Jadi dia merupakan refleksi amanat pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, ya. Maksud saya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 itu, gitu, ya. Sebagai undang-undang dasar, ya kan, masih embrionya itu, ya, gitu. Gimana untuk mewujudkan pasal 28H ini agar lingkungan itu sehat, ya,
lingkungan itu baik, ya karena itu merupakan salah satu hak asasi manusia supaya lingkungan kita sehat, lingkungan kita baik, itu kan hak asasi manusia. Nah, lebih terinci diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, gitu adik-adik ya. Jadi urgensi daripada Undang-Undang Lingkungan Hidup itu sebenarnya untuk melindungi wilayah Republik Indonesia, di wilayah negara kita ini, dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, ya kerusakan lingkungan hidup maksudnya gitu ya, karena rusaknya ekosistem gitu ya, itu yang menjadi concern undang-undang lingkungan hidup itu gitu ya. Jadi kalau ekosistemnya rusak, kan ekosistem itu ada tuh lingkaran ekosistemnya. Kalau di pelajaran SD dulu kalau nggak salah itu kan, ular makan kodok gitu ya. Kodok itu sebelumnya makan apa, misalnya makan nyamuk, itu kan ekosistem namanya itu. Kodok makan nyamuk, kodok dimakan ular gitu ya. Ular nanti dimangsa oleh elang gitu ya, gitu-gitu ekosistem tuh ya. Nah itu kalau urusan ekosistem itu otomatis flora dan fauna kita juga bisa rusak, ekosistemnya rusak dia gitu ya. Kalau udah tidak ada lagi kodok atau katak, nggak ada lagi makanan ular gitu nih kan, bisa merusak ekosistem. Jadi mungkin ular nanti berubah perilaku gitu, memakan yang bukan makanannya gitu ya. Jadi rusak ekosistem kita, tercemar oleh limbah industri, makanya harus ada AMDAL gitu ya. Itu adik-adik ya. Jadi aspek hukum lingkungan itu sebenarnya mencakup aspek yang luas sekali dia ya. Jadi aspek hukum lingkungan itu mencakup aspek yang luas, mulai dari tata lingkungan, kemudian perlindungan lingkungan, kemudian kesehatan manusia dan lingkungannya, kemudian aspek tata ruang juga, kemudian aspek penegakan hukum, kemudian juga ada aspek sektoral dan otonomi daerah juga gitu ya. Jadi berbagai aspek yang dicakup oleh hukum lingkungan itu gitu ya, adik-adik ya. Tujuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, Undang-Undang tentang lingkungan itu, tujuannya adalah agar tercapai keseimbangan lingkungan serta mencegah kerusakan lingkungan ya, serta menjaga secara seimbang lah gitu ya antara manusia dan lingkungannya, ekosistemnya itu ya, sehingga diharapkan tercapailah kesejahteraan bagi rakyat Indonesia gitu. Jadi keseimbangan ekosistem itu dijaga gitu ya. Makanya kalau membuka hutan itu tidak boleh membakar misalnya itu ya, karena nanti bisa meluas apinya, bisa bisa merusak ekosistem, bisa hewan-hewannya mati, nanti nggak ada lagi makanan ular ya gitu. Ularnya masih hidup, makanannya apa? Bisa kan makan kata atau kodok nih tadi ya gitu ya. Nah itu jadi bisa merusak ekosistem ya, atau membangun pabrik gitu ya,
Tidak boleh sembarangan menyalurkan limbahnya ke sungai, harus dinetralisir dulu pH-nya gitu. Ya, keasamannya baru boleh disalurkan ke sungai gitu. Ya, ada filter-filter tertentu dia dibuat ya. Nah, seperti itu adik-adik. Ya. Penyelesaian sengketa itu ada dua gitu ya. Ada dua sebenarnya bentuk penyelesaian sengketa itu gitu ya. Pertama, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ya, antara para pihak atau masyarakat tadi lah ya. Mungkin tadi dengan sepakat para pihak ditunjuklah mediator yang tidak memihak misalnya gitu. Atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Jika para pihak atau pihak yang dirugikan itu dirugikan secara material, dia kan ingin menuntut pertanggungjawaban yang merugikan dirinya gitu ya. Itu untuk membayar sejumlah uang misalnya kerugian-kerugian itu, dan itu bisa dibawa ke pengadilan gitu ya. Itu harus ada keputusan pengadilan lah untuk memutuskan itu gitu ya. Bila sanksi pidana tentu bisa juga dijatuhkan gitu sanksi pidananya ya. Itu misalnya kalau sanksi pidana di pasal 83 sampai dengan 120 itu di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 itu gitu ya. Bisa sanksi pidana itu kalau misalnya badan hukum, maka yang bertanggung jawab adalah orang yang memberikan perintah itu ya, yang memberitakan perintah kepada orang atau pegawai yang di badan hukum itu gitu ya. Misalnya ada si A pegawai atau orang suruhan, kita katakan karyawan lah di situ gitu, disuruh membakar lahan. Jadi yang bertanggung jawab adalah yang memberikan perintah gitu. Jadi sanksinya dijatuhkan kepada orang yang memberikan perintah pembakaran itu gitu ya. Karena dia yang menyuruh kan. Nah itu ya, ini sanksi pidana itu ada di pasal 93 sampai dengan 120. Kalau sanksi perdata di pasal 83 sampai dengan 92 ya. Sanksi perdata pasal 83 sampai 92 ya. Saya nggak silap itu ya. Kemudian kalau sanksi administratif itu di pasal 76 sampai dengan pasal 80-an lah gitu ya, 81 atau berapa gitu ya. Itu adik-adik ya. Jadi esensinya itu kita simpulkan, artinya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 itu undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup itu adalah undang-undang yang esensinya mengatur tentang keseimbangan ekosistem gitulah ya. Esensinya itu mengatur keseimbangan ekosistem yang ada di wilayah Republik Indonesia ini agar terjaga ekosistem itu gitu ya. Sehingga kalau terjaga kan lestari dia gitu. Ekosistem kita kan kaya, sumber daya alam kita kaya nih. Ini harus dijaga kelestariannya untuk anak cucu kita, generasi kita yang akan datang. Nggak boleh dieksplorasi habis-habisan gitu. Jadi bisa habis nanti, bisa rusak ekosistemnya. Kita bisa, anak cucu kita nggak punya Indonesia yang mempunyai ekosistem yang baik lagi gitu. Nah inilah tujuan daripada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup itu gitu ya. Dan itu refleksi dari amanat Undang-Undang Dasar
1945 pasal 28H gitu. Kenapa pasal 28H Undang-Undang Dasar 45 itu mengamatkan itu? Karena memang lingkungan yang baik dan sehat itu, lingkungan yang baik dan sehat itu dibutuhkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara gitu adik-adik, ya kan? Dan itu merupakan hak asasi manusia juga gitu. Ya, jadi nggak bisa nggak bisa sembrono mengelolanya gitu. Kalaupun ada perusahaan yang ingin mendirikan industri misalnya harus ada amdalnya, ya. Ya, itu seperti tadi saya bilang, kalau membuang limbahnya itu nggak boleh langsung ke sungai, itu mesti dinetralisir lagi pH-nya, ya, agar supaya yang disalurkan ke sungai itu sudah tidak mencemari lingkungan lagi, tidak mencemari air sungai lagi gitu. Karena air sungai itu dipakai oleh masyarakat kita untuk mandi, untuk mencuci pakaian, untuk memasak juga gitu ya. Nah ini ya. Jadi ekosistem itu intinya, esensinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu adalah mengatur tentang keseimbangan lingkungan, keseimbangan ekosistem lah ya, keseimbangan ekosistem makhluk hidup tadi. Ya, jadi manusia sebagai subjek hukum itu tidak boleh sembrono atau sembarangan menggunakan itu. Dan juga subjek hukum yang lain, yaitu badan hukum tadi, tidak boleh menggunakan juga dengan sembrono. Gitu, dengan ada aturan-aturan mainnya, ada rule of the game-nya gitu. Oke, adik-adik ya, mudah-mudahan bermanfaat lah ngomong-ngomong kita hari ini. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam.